Pernah gak sih kamu mesen barang online, terus paketnya datang cepat dan kamu mikir, wah mantap nih kurirnya. Tapi pernah gak kamu mikir soal orang yang nganterin pesanan kamu itu? Orang yang bangun sebelum matahari muncul, berkendara berjam-jam di jalanan, kehujanan, kepanasan, yang mungkin gak sempat makan siang karena harus ngejar target paket, yang nahan rasa lelah biar nggak telat sampai ke alamat kamu. Kita pastinya senang saat paket cepat sampai, tapi kita jarang bertanya-tanya apa kabar yang nganter dan apa jadinya kalau suatu hari mereka berhenti dan diam. Mitra Shopee Express se-Kabupaten Bekasi dengan ini menolak kebijakan manajemen Shopee Express yang menurunkan pendapatan kami sebagai mitra. Dengan ini kami menyatakan untuk melakukan aksi mogok kerja bertanggal 10. Mitra Shopee Express se-Kabupaten Bekasi bersatu. April 2021, sebuah kisah yang awalnya tenggelam lalu meledak. Ribuan kurir Shopee Express memutuskan untuk melakukan mogok kerja. Mereka serempak. Tidak ada teriakan, tidak ada spanduk, hanya mogok kerja dan diam. Tapi keputusannya menggema. Kenapa? Karena upah mereka ditekan. Yang tadinya Rp5.000 per paketnya, sekarang menjadi Rp1.500 per paketnya. Bayangkan, kamu capek seharian keluar masuk gang, perumahan, dan apartemen, ngangkat kardus berat, tapi hasilnya bahkan gak cukup buat bayar makan seharian. Mereka protes, tapi bukan dalam bentuk kerusuhan. Mereka cuma berhenti, cuma itu. Tapi ternyata diam adalah bunyi yang paling keras. Namun media sosial mendadak meledak. Tagar hashtag Shopee Tindas Kurir trending. Bukan cuma netizen yang marah, tapi mereka juga mulai bertindak seperti boykot aplikasi Shopee dihapus, transaksi turun. Bahkan beberapa netizen ada yang bilang kalau perusahaan ini bukan kurir sebagai manusia, kenapa saya harus mendukung mereka? Tim PR Shopee pun bertindak cepat. Mereka rilis pernyataan resmi, katanya sistem pembayaran mereka masih sesuai pasar, masih kompetitif, operasionalnya tetap berjalan. Semuanya dikemas rapi dalam standar komunikasi krisis. Tapi apa yang terasa dari pernyataan itu? Jujur, dingin, terlalu formal. Tidak ada kata, ya kami mendengar kalian. Tidak ada kata, kami paham kalian lelah. Yang ada hanya narasi yang aman tapi kosong. Dan di titik itu banyak orang sadar PR atau public relation bukan sekedar bicara, tapi benar-benar berhubungan dengan publik. Ketika krisis datang, publik tidak hanya butuh klarifikasi, mereka butuh empati. Yang mereka minta bukanlah angka, tapi pengakuan. Mereka minta dipahami, bukan ditenangkan dengan kalimat copy paste. Disinilah letak inti cerita ini, soal bagaimana suara kecil bisa mengguncangkan perusahaan raksasa, bukan karena mereka keras, tapi karena mereka jujur. Dan soal bagaimana PR seharusnya tak hanya menjadi pagar perusahaan, tapi juga jendela yang terbuka, yang transparan, dan yang manusiawi. Cerita kurir Shopee bukanlah sekedar konflik upah, tapi cermin untuk kita semua tentang bagaimana reputasi bisa tumbang dalam semalam, tentang bagaimana kekuatan PR bukan di seberapa cepat mereka bicara, tapi di seberapa dalam mereka mendengarkan. Kita hidup di zaman di mana viral bisa mengangkat dan menjatuhkan segala hal dalam hitungan jam. Dan satu kesalahan komunikasi bisa menghapus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Maka hari ini jadi PR bukan cuma soal good words,
Tapi soal bertulusan, soal respon yang nyata, soal keberanian untuk mengakui kekeliruan, dan komitmen untuk memperbaikinya. Dan untuk kita semua, entah praktisi komunikasi, entah mahasiswa, ataupun pengguna aplikasi, kisah ini adalah pengingat bahwa di balik tombol order ada nyawa yang bekerja keras. Karena di dalam dunia yang bising oleh promosi, kadang suara keadilan terdengar paling jelas saat kita benar-benar diam dan mendengarkan. Sekian, saya Muhammad Ismail Adam Zakia Farid dari Ilmu Komunikasi 2B mengucapkan terima kasih.